Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Afrilia Mutia Rahman dari PI 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik belajar, prinsip-prinsip belajar, dan asumsi-asumsi belajar menurut teori humanisme. Yang pertama yaitu pengertian dulu ya. Pengertian teori belajar humanisme yaitu adalah teori yang memusatkan perhatiannya kepada peserta didik atau individu, di mana individu ini bersifat unik dan memiliki potensi yang harus dikembangkan. Nah, di dalam teori ini ada dua aspek yang dianggap penting. Yang pertama itu adalah aspek kognitif dan yang kedua aspek afektif dalam proses pembelajarannya. Teori belajar humanisme memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu. Artinya, manusia memiliki potensi atau fitrah yang memang sudah diberikan Allah sejak ia lahir. Dan tentunya sebagai makhluk hidup, ia harus mengembangkan, harus menggali, harus terus berjalan kehidupannya dengan terus mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, yang kedua adalah tujuan belajar menurut teori belajar humanisme. Yang pertama itu adalah untuk memanusiakan manusia, dalam artian agar peserta didik mampu mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupannya, yaitu mampu mengembangkan minat dan bakat yang ada di dalam dirinya. Yang kedua yaitu untuk mendorong peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, independen, dan ingin tahu tentang dunia sekitar mereka. Nah, adapun tujuan utama sebagai guru yaitu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki setiap masing-masing individu atau peserta didik, di mana guru tersebut harus mengenalkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu dan mengembangkan atau membantu terwujudnya potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Yang ketiga adalah karakteristik teori belajar humanisme. Yang pertama yaitu mementingkan manusia sebagai pribadi, artinya berorientasi pada siswa atau individu. Yang kedua yaitu mementingkan kebulatan pribadi, yaitu dalam artian mementingkan keseluruhan yang utuh dalam diri siswa, yaitu adalah minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing individu. Yang ketiga yaitu mementingkan aspek kognitif dan afektif, yaitu pengetahuan kognitif, sedangkan afektif seperti rasa, perilaku. Dan yang keempat yaitu mementingkan aktualisasi diri dan self concept, yaitu untuk mewujudkan manusia yang seutuhnya atau disebut manusia ideal. Yang kelima yaitu mementingkan perseptual subjektif yang dimiliki oleh setiap individu, dalam artian memahami setiap potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Dan yang keenam yaitu mementingkan pembentukan tingkah laku sendiri atau di sini siswa dituntut secara mandiri. Dan yang ketujuh yaitu mementingkan insight atau pemahaman dan pengetahuan. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip teori belajar humanisme. Yang pertama yaitu siswa dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari. Jadi siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari. Nah, di sini siswa akan termotivasi mengkaji materi apabila materi tersebut sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan diinginkan. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar, dalam artian agar siswa termotivasi belajar, dan guru harus mengajar mereka tentang cara bagaimana belajar yang baik dan yang sesuai dengan mereka. Nah, yang ketiga adalah aspek afektif, perasaan dan kognitif pengetahuan sangat penting dalam proses belajar dan tidak memisahkan domain kognitif dan afektif. Keempat, siswa harus terhindar dari tekanan lingkungan sehingga merasa aman untuk belajar. Jadi harus terhindar dari berbagai tekanan lingkungan agar mereka merasa aman untuk belajar. Yang keenam, manusia memiliki kemampuan alami untuk belajar. Pada dasarnya manusia itu mempunyai kemampuan alami untuk belajar. Jadi sejak dilahirkan karena tadi memiliki potensi, memiliki fitrah-fitrah, maka manusia memiliki naluri alamiah untuk belajar. Dan yang keenam yaitu belajar bermakna apabila siswa terlibat aktif di dalamnya dan materi tersebut berrelevansi atau berhubungan dengan apa yang mereka perlukan atau butuhkan. Nah, yang ketujuh, belajar merupakan perubahan dalam persepsi mengenai dirinya, serta murid harus dibiasakan untuk mawas diri, yaitu guru harus mengajarkan bagaimana caranya untuk mengevaluasi diri atau mawas diri, misalnya muhasabah diri, yaitu untuk meninggalkan perilaku-perilaku negatif yang berhubungan dengan belajar dan perilaku keseharian agar kedepannya lebih baik. Yang kelima yaitu asumsi-asumsi teori belajar humanisme.
Nah, tokoh pertama yaitu Arthur Wakefield. Dia berpendapat bahwa manusia memiliki potensi yang sangat penting untuk dikembangkan, dan terdapat 5 hal yang sangat penting yang berkaitan dengan psikologi humanistik tentang pendidikan. Yang pertama yaitu keterbatasan fisik. Nah, fisik di sini merupakan hal yang faktor utama ya, hal yang penting bagi seorang anak, di mana dia dapat berinteraksi dengan lingkungannya, mengeksplorasi dalam artian melaksanakan pembelajaran apabila fisiknya sehat, jasmaninya bugar. Berbeda dengan seseorang yang memiliki fisiknya lemah, dapat dikatakan misalkan kurang gizi, maka itu akan menghambat terjadinya proses pembelajaran. Yang kedua yaitu kesempatan, yaitu untuk pengembangan potensi anak harus diberikan kesempatan secara luas, dan perkembangan potensinya disesuaikan dengan tahap perkembangan atau disesuaikan dengan umur si anak tersebut. Dan yang ketiga yaitu adanya kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia tentu manusia itu memiliki kebutuhan. Ketika kebutuhan tersebut terpenuhi, maka akan mencapai kepuasan diri. Nah, ketika sudah mencapai kepuasan, maka dapat mengaktualisasikan dirinya atau mengembangkan minat dan bakatnya. Yang kelima yaitu konsep diri, yaitu pandangan tentang diri sendiri, pandangan tentang minat dan potensi yang dimiliki diri sendiri. Nah, ada 2 ya konsep diri dalam diri anak. Yang pertama itu konsep positif. Konsep diri positif itu menganggap bahwa dia adalah mampu atau realistik untuk mewujudkan harapan, potensinya, mengembangkan potensinya. Sedangkan yang kedua itu konsep diri negatif, yaitu kebalikannya, yaitu tidak mempunyai harapan untuk mengembangkan potensi dirinya. Maka di sini harus digali untuk terus mengembangkan konsep diri positif. Nah, setelah itu menurut Arthur juga suatu hal yang penting bagi seorang guru yaitu bagaimana siswa memperoleh arti bagi pribadinya dari apa yang dipelajarinya, dan bagaimana siswa dapat menghubungkan bahan pelajarannya dengan kehidupannya. Jadi lebih ke pengimplementasiannya ya menurut Arthur Wakefield ini. Menurut Arthur, jika kita ingin memahami perilaku seseorang, maka kita harus paham persepsi dunia persepsi orang itu. Dan jika kita ingin mengubah perilaku seseorang, tentunya kita harus merubah keyakinan atau cara pandang orang itu. Tokoh yang kedua yaitu Carl Sam Rogers. Nah, terkenal dengan konsep pengembangan diri, ada 3 elemen, yaitu kebutuhan akan penghargaan positif atau need for positive regard. Seperti yang di bawah PPT-nya, setiap manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk mendapatkan sikap-sikap positif. Misalkan kehangatan, penghormatan, penghargaan, cinta, dan penerimaan dari orang-orang terdekat dalam hidupnya. Jadi keberadaannya atau eksistensi dirinya diakui oleh orang terdekat. Yang kedua adalah penghargaan bersyarat atau conditional positive regard. Jadi ada syarat tertentu untuk mendapatkan penghargaan. Contohnya, guru memberikan bintang kepada peserta didik karena peserta didik itu dapat menjawab soal yang diberikan oleh guru. Contoh lain, misalkan seorang ayah memberikan hadiah atau reward kepada anaknya karena anaknya ranking 1. Seperti itu. Jadi harus ada syarat dalam mendapatkan penghargaan. Yang ketiga adalah penghargaan tanpa syarat. Jadi kebalikan dari yang tadi, atau disebut dengan unconditional positive regard. Jadi tidak ada syarat dalam mendapatkan penghargaan tersebut. Nah, tokoh yang ketiga kita cukup familiar, yaitu adalah Abraham Maslow. Terkenal dengan teori motivasinya atau Maslow needs hierarchy theory atau a theory of human motivation ya. Nah, jadi menurut Abraham Maslow, seseorang berperilaku atau mengerjakan sesuatu itu karena ada dorongan dari jenis kebutuhan, didorong oleh berbagai jenis kebutuhan. Nah, dia juga berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan seseorang itu berjenjang. Nah, jika kebutuhan pertama dan kedua terpenuhi, maka kebutuhan tingkat ketiga dan seterusnya sampai tingkat kebutuhan kelima. Hierarkinya seperti ini ya. Ada yang pertama itu adalah adanya kebutuhan fisiologis berhubungan dengan fisik, seperti makanan, minuman, tidur, pakaian. Jadi lebih ke sandang, pangan, dan papan ya, kebutuhan fisiologis itu. Yang kedua adalah kebutuhan untuk rasa aman, yaitu keamanan, keteraturan, dan stabilitas. Yang ketiga adalah sosial, kebutuhan sosial, di mana adanya harus butuh akan adanya relasi, keluarga, hubungan sosial. Dan yang keempat adalah penghargaan, di mana di sini misalkan reputasi di masyarakat, pencapaian, status, tanggung jawab. Dan yang terakhir, kelima, puncaknya itu aktualisasi diri, yaitu pengembangan diri, pemenuhan ideologi, di mana di sini bisa mengembangkan bakat, minat, potensi, seperti itu. Nah, dan yang selanjutnya, yang keempat adalah menurut Kolb, terkenal dengan tahap belajarnya ya.
Yang pertama itu tahap belajar pengalaman konkret, di mana seseorang mampu mengalami suatu peristiwa apa adanya, jadi pengalamannya itu sesuai dengan apa yang dia rasakan. Yang kedua adalah pengalaman aktif dan reflektif, di mana di sini semakin mampu mengobservasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya. Yang ketiga adalah konseptualisasi. Jadi ketika sudah tahap belajar pengalaman tadi, pengalaman konkret, terus aktif dan reflektif. Nah, di sini sudah mulai bisa mengembangkan teori, konsep, hukum tentang suatu objek yang menjadi perhatiannya. Nah, yang ketiga itu adalah eksperimen aktif, yaitu ketika sudah tahap terakhir melakukan eksperimen atau percobaan ya. Nah, yang kelima adalah Honey dan Mumford. Honey dan Mumford tentang golongan belajar. Nah, ada golongan aktivis, yaitu orang yang senang aktif berbagai kegiatan untuk mendapatkan pengalaman baru. Jadi sangat aktif ya orang aktivis di sini. Yang kedua adalah reflektor, yaitu kebalikan dari aktivis. Jadi tidak senang terlalu aktif ya, tetapi dalam melakukan sesuatu itu hati-hati dan penuh pertimbangan. Yang ketiga adalah teoritis, jadi orang yang suka menganalisis, berpikir rasional, mengemukakan dalil-dalil atau teori. Nah, yang keempat adalah pragmatis, yaitu orang yang tidak suka mengeluarkan dalil terlalu panjang, misalkan tidak suka menjelaskan dengan teori-teori, tetapi sifatnya itu adalah praktis ya. Tokoh yang keenam itu adalah Habermas. Dia terkenal dengan tipe belajar. Menurutnya belajar akan terjadi apabila ada interaksi antara individu dengan lingkungan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah belajar teknis atau technical learning, di mana adanya interaksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Yang kedua adalah praktis atau practical learning, yaitu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan dengan lingkungan dengan baik. Yang ketiga adalah emansipatoris, yaitu agar seseorang mencapai pemahaman dan kesadaran tinggi akan transformasi atau perubahan budaya dengan lingkungan sosialnya. Yang ketujuh, seperti kita ketahui, teori ini terkenal ya, yaitu tokohnya Bloom dan Cardwell, yaitu menekankan apa yang harus dikuasai oleh murid, disebut dengan tujuan belajar setelah peristiwa belajar terjadi, atau terkenal dengan taksonomi Bloom. Yang pertama adalah domain kognitif, mengetahui pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua adalah domain psikomotorik, yaitu peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Yang ketiga adalah domain afektif, yaitu pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman. Nah, dalam pandangan Islam sendiri, teori humanistik sebenarnya sudah ada ya jauh-jauh sebelum berkembang. Nah, dalam Islam sendiri, pemikiran tentang pendidikan humanistik bersumber dari tugas Nabi Muhammad SAW untuk memberikan rahmat dan kebaikan seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, lebih jauh Islam memang menjunjung tinggi harkat martabat manusia, di mana manusia itu dipandang memiliki akal dengan segudang potensi yang dimilikinya dan dapat dikembangkan. Terlebih memang Islam memandang bahwa manusia itu lahir membawa fitrah masing-masing yang memang harus dikembangkan. Nah, dan hal ini berkaitan dengan teori ini gitu ya, memanusiakan manusia agar manusia itu lebih bisa mengaktualisasikan dirinya dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Seperti itu. Lalu implikasi dalam pembelajaran, tentunya guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, untuk menjelaskan, memberikan motivasi. Terlebih di sini guru berperan sebagai fasilitator, murid sebagai student center. Jadi student center itu adalah murid ya. Jadi murid menjadi student center, bukan teacher center, tetapi berfokus kepada murid, di mana guru hanya membimbing, mengarahkan, dan yang belajar secara mandiri itu adalah murid gitu. Terus menurut Rogers, dalam Sri Rumini membagi menjadi 3 macam program sebagai aplikasi dari teori ini. Yang pertama, kita dapat menerapkan pembelajaran convolution education, yaitu proses pendidikan yang memadukan antara pengalaman afektif dengan belajar kognitif di kelas. Yang kedua adalah open education, yaitu pendidikan terbuka. Yaitu pendidikan terbuka itu adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk bergerak secara bebas di kelas, memilih aktivitas belajar mereka sendiri, namun bimbingan guru tetap diperlukan. Yang ketiga adalah cooperative learning ya. Ini sudah kita ketahui bersama bahwa
pembelajarannya itu seperti diskusi, kelompok kecil gitu. Nah, kita perlu ketahui juga bahwasannya pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini cocok untuk memang teori-teori yang berupa pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Menurut saya mungkin kalau di PAI cocoknya itu kepribadian seperti akidah akhlak, terus hati nurani, terus perubahan sikap lebih ke akidah dan akhlak. Setelah itu analisis terhadap fenomena sosial mungkin bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran SKI ketika menganalisis fenomena sosial zaman Rasulullah, bagaimana bergaul, berhubungan dengan sesama, dengan para sahabat, dengan yang tua, yang muda, dan dengan berbeda agama, seperti itu mungkin ya. Yang terakhir itu adalah kelebihan teori humanistik ya. Tentu tadi bisa digunakan dalam materi untuk pembentukan kepribadian, hati nurani, sikap, dan menganalisis fenomena sosial. Yang kedua, untuk memahami siswa. Jadi guru dapat memahami siswa bahwa siswa itu unik, memiliki potensi-potensi masing-masing, dan menjadikan siswa itu aktif, mandiri, independen, dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, siswa berusaha agar lambat laun untuk mengaktualisasikan dirinya secara sebaik-baiknya. Nah, kekurangan teori humanistik yang pertama itu adalah tentu karena mandiri, dituntut mandiri, jadi bersifat individualistik. Terus belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Yang kedua adalah siswa yang tidak memahami potensinya maka akan tertinggal, karena keberhasilan pembelajaran ini ditentukan oleh siswa gitu, kebanyakan ditentukan oleh siswa. Yang ketiga adalah terkadang memang sulit diterapkan untuk konteks yang praktis ya, jadi lebih kepada tadi cocok untuk pembentukan kepribadian, perilaku, hati nurani, dan analisis fenomena sosial. Terus untuk pastinya ketika siswa sulit mengetahui potensi yang dia milikinya maka akan terhambat ya. Jadi siswa yang kesulitan memahami potensi dirinya sendiri maka akan tertinggal dalam pembelajaran ini gitu. Makanya dari guru harus mengenalkan atau menggali potensi agar siswa mengenali dirinya, apa sih potensi yang saya miliki, seperti itu. Kesimpulannya, teori belajar humanistik merupakan teori belajar yang memusatkan perhatiannya kepada peserta didik atau individu ya. Jelas bahwa setiap individu itu bersifat unik dan memiliki potensi yang memang harus dikembangkan. Nah, berdasarkan tadi prinsip-prinsip, karakteristik, dan asumsi-asumsi, kita dapat simpulkan bahwasannya pembelajaran ini memang sangat cocok digunakan untuk materi-materi yang memang untuk membentuk kepribadian, sikap, setelah itu hati nurani, dan berkaitan dengan analisis fenomena sosial. Namun kita sebagai guru juga dapat mengembangkan pembelajaran-pembelajaran yang memang dapat memberikan makna gitu ya. Karena pembelajaran dianggap berhasil dalam teori ini apabila pembelajaran tersebut bermakna dan melibatkan siswa dan relevan dengan apa yang mereka butuhkan gitu ya, sesuai dengan tadi teori-teori konsep diri, bagaimana memenuhi keinginan, penghargaan, setelah itu menurut Maslow ya, teori kebutuhan, sampai puncaknya yaitu aktualisasi diri untuk mencapai aktualisasi diri. Jadi kita sebagai guru harus memberikan kesempatan yang terbaik untuk mengenalkan potensi yang peserta didik miliki, menggali, mendorong, membimbing, tetapi kita hanya berperan sebagai fasilitator gitu. Yang aktif itu adalah siswa di sini. Setelah itu di mana Islam juga mengajarkan bahwasannya pembelajaran itu dilaksanakan secara rahmatan lil alamin, yaitu menjunjung tinggi hakikat dan martabat manusia ya, sebagaimana manusia itu mempunyai fitrah masing-masing, di mana mempunyai kesadaran atau jiwa alamiah untuk belajar sebenarnya semenjak manusia itu dilahirkan. Tentunya setiap teori itu mempunyai kekurangan dan kelebihan, tetapi bagaimana kita memandang dari sudut pandang dan analisis yang mana, dan kita menyesuaikan dengan materi-materi yang sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.